Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noris Mulinugraha, nomor NIM 10221257, Prodi Akuntansi Non-Reguler atau kelas K620 ANR. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS punya saya, mata kuliah penerapan Good Corporate Governance pada suatu perusahaan yang dimana saat ini tempat saya bekerja, yaitu PT Restu Agung Wijaya. Nah, di sini juga terdapat 6 bagian. Yang pertama ada kata pengantar, lalu untuk kedua ada daftar isi, ketiga jenis kegiatan dalam mendukung Good Corporate Governance, lalu keempat ada waktu dan lokasi, kelima kesimpulan, dan 6 penutup. Nah, kata pengantar yaitu alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmat iman, ilmu, hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Institut Teknologi Digital. Nah, daftar isinya yaitu latar belakangnya Good Corporate Governance lazim dikenal dengan sebutan kata kelola yang baik pada perusahaan yang dimana telah menjadi perbincang di seluruh dunia. Keburukan tata kelola pemerintah dan perusahaan di Indonesia pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997 sehingga membuat perekonomian Indonesia menjadi terburuk. Semenjak itulah semua pihak setuju untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan, pemerintah, dan swasta. Berbagai cara untuk memperbaiki tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada seluruh masyarakat. Pada saat masa sekarang ini, di mana pesaing di dalam bisnis semakin ketat, banyaknya muncul perusahaan-perusahaan yang baru, serta semakin banyaknya penyedia produk dan jasa sehingga konsumen lebih bebas untuk menentukan pilihannya. Karena semua orang pasti mengingin sebuah produk yang berkualitas, diberikan pelayanan yang baik dan cepat, dan memilih perusahaan yang manajemennya baik sebagainya. Hal tersebut pelaku bisnis dituntut untuk diberikan yang terbaik terhadap konsumennya. Good Corporate Governance atau GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Adapun dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu pada waktunya. Lalu kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Nah, terdapat 5 komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance, yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dari setiap komponennya, yaitu secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja kerja yang mengakibatkan perusahaan tidak menggambarkan nilai fundamental. Salah satunya yaitu PT Restu Agung Wijaya memiliki kewajiban untuk menerapkan Good Corporate Governance sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor per 01 M.Wibu 2011 tentang penerapan Good Corporate Governance. Saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. Nah, dan di sini juga ada bagian fokus peneliti dan deskripsi penelitiannya, yaitu penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada PT Restu Agung Wijaya di Kabupaten Bogor dan jelaskan bagaimana evaluasi penerapan Good Corporate Governance dalam analisis manajemennya PT Restu Agung Wijaya di Kabupaten Bogor. Lalu rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang di atas,
Maka menjadi permasalahan utama dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana penerapan good corporate governance pada PT Restu Agung Wijaya di Kabupaten Bogor dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan good corporate governance pada PT Restu Agung Wijaya Kabupaten Bogor. Lalu kedua, bagaimana evaluasi penerapan good corporate governance dalam analisis manajemen PT Restu Agung Wijaya di Kabupaten Bogor. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuannya yaitu tujuan penelitian ini mengetahui good corporate governance pada PT Restu Agung Wijaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance dalam analisis manajemen terhadap PT Restu Agung Wijaya. Kegunaannya yaitu kegunaan yang diharapkan dapat memperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya bagi perkembangan teori tentang penerapan good corporate governance dan analisis manajemen PT Restu Agung Wijaya. Lalu secara praktisnya yaitu memberikan masukan bagi para perusahaan kantong semen di Kabupaten Bogor untuk menggunakan konsep good corporate governance dalam mengelola suatu bisnis atau perusahaan serta senantiasa meningkatkan mutu pelayanan kepada karyawan dari perspektif manajemen perusahaannya. Nah, di sini juga terdapat asesmen GCG pada perusahaan PT Restu Agung Wijaya secara teknis pelaksanaannya. Yang pertama, inovasinya yaitu kami menawarkan kemasan yang disesuaikan dengan solusi berbeda. Kami memiliki kualitas yang baik. Kami adalah keunggulan inovatif, berkelanjutan, berfokus pada pelanggan. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam setiap detail penanganan dimulai dari pemilihan bahan baku, perakitan, dan pengaplikasian. Lalu bekerja sama dan memahami prosesnya yaitu kamu tahu bahwa kesuksesan kamu tergantung pada proses. Bekerja secara tabrik, adam, transparan dengan seluruh tim kami, supplier, dan pelanggan kami. Kami terus-menerus menumbuhkan kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengan kami. Kemakmuran dan pengembangan komunitas tempat kami berada sebagai cara hidup di perusahaan kami saat ini. Lalu keberlanjutannya yaitu sebagai manufaktur kemasan kami menemukan solusi yang paling dinamis dan dapat diandalkan. Pendekatan strategis kami memungkinkan kami untuk menanggapi lebih baik. Komitmen kami untuk berkelanjutan telah kontribusi terhadap kinerja kami yang kuat di seluruh bisnis dan komitmen kami untuk pembangunan berkelanjutan merupakan dasar bagi kesuksesan kami.